Bab 84. Pusaka. Macan tutul ungu membuat sedikit dengungan di hidungnya. Di bawah dengungan kecil ini, 20 monster hitam kecil tiba-tiba menegang. Ketika mereka melihat ke atas dan melihat lengan warrior yang, para monster hitam kecil itu seolah melihat sesuatu yang mengerikan, ada kepanikan di mata dan tubuh pun gemetar. Meskipun warrior yang dan Sheila King sama-sama melihat macan tutul ungu mengancam monster hitam, mereka masih sedikit terkejut ketika melihat adegan ini lagi. Terutama Sheila King, dia sangat penasaran bagaimana warrior yang menaklukkan monster hitam misterius yang mungkin memiliki darah suci ini. Di bawah komando macan tutul ungu, monster hitam kecil itu diatur dengan sangat cerdik dalam dua baris, yang rendah di sebelah kiri, yang tinggi di sisi kanan. Monster-monster hitam yang berantakan dengan cepat disusun rapi oleh makhluk kecil secara berurutan. Melihat makhluk kecil itu lupa melakukan tugas dan hanya memamerkan kewibawaannya, warrior yang menepuk kepala macan tutul ungu dengan tidak puas, dan berkata, "Makhluk kecil, segera lakukan tugas." Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya, lalu mulai berkomunikasi dengan monster hitam kecil ini. Sekitar 1/4 jam kemudian, macan tutul ungu mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, lalu cakar kecilnya menunjuk ke arah lembah hantu. Melihat ini, Sheila King dan warrior yang sangat gembira. Warrior yang bertanya, "Makhluk kecil, maksudmu orang-orang itu ada di sana?" Makhluk kecil menunjuk monster kecil hitam di tanah, lalu cakar kecil menunjuk ke arah lembah hantu, seolah mengatakan mereka bilang ada di sana. Warrior yang mengangguk, lalu menatap Sheila King. Sheila King mengerti, menggulung tangannya, membungkus para monster hitam kecil ini lagi, lalu mengajak warrior yang menyusup ke arah yang ditunjuk oleh cakar kecil macan tutul ungu. Kira-kira setengah jam kemudian, di bawah panduan para monster hitam kecil itu, keduanya datang ke dinding batu, tingginya hanya beberapa kaki dan lebarnya 10 kaki, permukaan dinding batu ditutupi dengan banyak rumput liar. Sekali pandang pun tahu bahwa tembok batu ini telah ada selama beberapa tahun. Melihat cakar kecil macan tutul ungu menunjuk ke dinding batu, warrior yang mengerutkan kening dan bertanya, "Makhluk kecil, apakah kamu yakin monster kecil itu benar? Orang-orang itu bersembunyi di dalamnya." Melihat dinding batu, tidak ada yang aneh, warrior yang benar-benar curiga. Macan tutul ungu mengerjap, lalu bertanya lagi pada monster kecil hitam itu. Setelah beberapa saat, makhluk kecil itu menunjuk ke monster hitam itu, lalu ke dinding batu. Warrior yang dan Sheila King saling memandang. Sheila King mengangguk, dan kemudian meletakkan monster hitam kecil itu di tanah. Setelah 20 monster hitam kecil jatuh ke tanah, mereka tidak pergi, melainkan memandang macan tutul ungu dengan sedih. Jelas sekali jika macan tutul ungu tidak berbicara, mereka tidak berani bergerak. Macan tutul ungu menganggukkan kepala kecilnya. Monster hitam kecil ini melompat tiba-tiba, dan kemudian dengan cepat berlari ke dinding batu. Warrior yang dan Sheila King dengan cepat mengikuti. Ketika mereka sampai di dinding batu, monster hitam kecil ini mengebor satu persatu lubang kecil di bawah dinding batu. Pada saat ini, cakar kecil macan tutul ungu menggaruk rambut warrior yang, dan kemudian menunjuk ke bagian dalam dinding batu. Tepat ketika warrior yang hendak berbicara, Sheila King, yang berada di sebelah warrior yang, tiba-tiba berubah ekspresinya. Kemudian dia menarik warrior yang berkelabat beberapa kali dan menghilang di tempat jauh, bersembunyi di semak lebat 10 kaki jauhnya. Tepat setelah warrior yang dan Sheila King menghilang, dinding batu tiba-tiba mengeluarkan suara, klik, dan kemudian di depan warrior yang dan Sheila King yang tercengang, dinding batu itu perlahan terbuka seperti pintu dari tengah. Dua orang yang mengenakan jubah hitam yang tidak bisa dilihat jelas mukanya keluar dari dalam.
Kedua pria berjubah hitam tampaknya sedikit waspada. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Salah satu pria berjubah hitam berkata, "Si hitam, aku sudah bilang, tempat ini tidak mungkin didatangi orang. Pasti ada beberapa monster hitam sebelumnya yang lewat sini. Kamu masih tidak percaya, apakah kamu percaya sekarang?" Pria bernama si hitam berkata, "Lebih baik kita berhati-hati. Baru-baru ini, orang-orang Sekte Pedang tiba-tiba tidak ada gerakan. Tetua bilang Sekte Pedang pasti memiliki beberapa rencana terhadap Sekte Hantu kita, minta kita berhati-hati." Pria berjubah hitam lain berkata, "Aku pikir Sekte Pedang tidak bisa menemukan kita, kemudian menyerah. Tetapi apa yang kamu katakan benar, lebih baik berhati-hati, jika tidak, bila tempat persembunyian semua orang terungkap karena kita, maka kita berdua bahkan sulit untuk mati." Si hitam mengangguk, lalu melihat sekeliling lagi, melihat tidak ada yang aneh, dan kemudian berkata, "Ayo pergi, ayo kembali." Saat keduanya berbalik, Sheila King di semak lebat tiba-tiba muncul di belakang dua pria berjubah hitam, dan kemudian tidak melihat bagaimana Sheila King bergerak, kedua pria berjubah hitam itu terbaring dengan diam. Warrior yang menyaksikan adegan ini terkejut, karena dia tidak mengetahui bagaimana Sheila King pergi dan bagaimana melakukannya, seberapa cepat itu. Menekan keterkejutan di hatinya, warrior yang berjalan keluar dengan macan tutul ungu, warrior yang melirik mayat di tanah, dan berkata, "Bagaimana menangani mayat ini?" Sheila King berkata, "Akan ada monster hitam yang datang untuk menanganinya nanti. Sekarang tempat persembunyian Sekte Hantu telah ditemukan, kamu kembalilah ke Sekte Pedang. Bagaimana denganmu?" Warrior yang bertanya tanpa sadar. Sheila King melihat ke kedalaman pintu yang gelap dan samar, dan berkata, "Aku ingin masuk dan lihat, mereka pasti memiliki konspirasi besar di dalam." Warrior yang mengerang, dan berkata, "Kita telah melepaskan tempat persembunyian mereka. Mengapa kita tidak menunggu Master Sekte Pedang datang baru masuk? Masuk sekarang, itu terlalu berbahaya." Sheila King melirik warrior yang dan berkata, "Dengan kekuatanku, bahkan jika tidak sanggup melawan, masih mungkin untuk melarikan diri. Terlebih lagi, mereka bertindak sangat hati-hati dan aku sudah membunuh mereka berdua, tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengetahuinya. Jika mereka memiliki rute pelarian lain di dalam, maka kita akan sibuk dengan sia-sia." Melihat bahwa Sheila King bersikeras untuk masuk, warrior yang tidak membujuknya, dan berkata, "Kalau begitu aku akan masuk bersamamu." Sheila King sedikit mengernyit dan berkata, "Kekuatanmu terlalu lemah." Warrior yang cemberut, "Tidak bisakah kamu mengatakannya dengan bijaksana?" Warrior yang menunjuk macan tutul ungu dan berkata, "Ada makhluk kecil, bahkan jika mereka melarikan diri dari jalan lain, kita dapat menemukannya." Sheila King melirik macan tutul ungu, lalu mengangguk setelah ragu-ragu. Masuk dengan kekuatan warrior yang mungkin merugikan, tapi macan tutul ungu yang misterius ini berbeda. Dia ingat adegan macan tutul ungu menakuti burung hantu malam. Setelah keduanya memasuki gerbang, mereka menemukan bahwa ada lorong di dalam gua. Lorong itu sangat besar, dan tidak datar, mengarah ke bawah tanah. Di depan mereka berdua ada tangga batu langkah pertama, menyebar ke bawah, tidak bisa melihat ke bawah. Meski matahari tidak bisa masuk, semua yang ada di lorong terlihat jelas, karena di lorong bawah tanah ini ada batu sinar bulan setiap beberapa meter. Warrior yang dan Sheila King saling memandang, dan keduanya bisa melihat keseriusan di mata mereka. Keduanya berjalan menuruni tangga batu, dan butuh sekitar setengah jam untuk mencapai ujungnya. Setelah selesai, keduanya berjalan lebih dalam menyusuri lorong. Selama periode tersebut, keduanya juga bertemu dengan beberapa orang berjubah hitam,
tetapi mereka semua ditemukan terlebih dahulu di bawah kesadaran spiritual Sheila King yang kuat, dan kemudian mereka dibunuh secara diam-diam oleh Sheila King. Sekitar 1 jam kemudian, Sheila King berhenti, dengan aura dingin memenuhi wajahnya. "Ada apa?" Warrior yang bertanya dengan lembut. Sheila King melihat lorong yang masih jauh dari ujung, dan berkata, "Arah ini adalah arah ke Sekte Pedang." Mendengar itu, kelopak mata warrior yang berkedut, berpikir bahwa Sheila King benar, sekte hantu ini pasti berkomplot menyerang Sekte Pedang. Ada orang. Tiba-tiba, Sheila King meraih tangan warrior yang dan kemudian melintas dan menghilang di tempat. Lorongnya lurus, dan tidak ada tikungan. Jadi Sheila King dan warrior yang hanya bisa bersembunyi di atas gua. Warrior yang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk melayang di udara, tetapi Sheila King memilikinya. Segera, sesosok pria berjubah hitam muncul di hadapan warrior yang dan Sheila King. Ketika pria berjubah hitam melewati warrior yang dan Sheila King, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kenapa ada bau orang asing?" Dia menyentuh semua benda berdarah, sangat alergi terhadap bau orang asing. Pada saat ini, Sheila King yang berada di atas kepala pria berjubah hitam itu bergerak, cahaya pedang melintas, dan kepala pria berjubah hitam itu langsung terbang keluar. Warrior yang jatuh, memandang Sheila King, dan berkata, "Kamu sepertinya tidak ingin membunuhnya barusan." Sheila King sedikit mengangguk, dan berkata, "Orang ini telah mencapai alam pemenang. Dia memiliki kartu jiwa di Sekte Hantu. Jika kita membunuhnya, kartu jiwanya di Sekte Hantu akan segera meledak." Dengan kata lain, paling lama dalam 1/4 jam, semua master sekte hantu di sini akan mengetahui kematiannya, dan kita harus bergegas. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Sheila King, kamu mengatakan bahwa ada 2 pria kuat yang tidak lemah dari Bloody Hand ada di daerah ini. Jika kita ketahuan, situasi kita akan sangat berbahaya." Warrior yang tidak takut mati, tetapi dia tidak mau cari mati dengan tidak masuk akal. Sheila King berkata, "Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Master Sekte Pedang di dekat kita saat kita memasuki gerbang. Jika tebakanku benar, orang-orang kita seharusnya sudah memasuki lorong ini sekarang." Ketika dia mengatakan ini, dia melirik warrior yang dan berkata, "Tapi apa yang kamu katakan itu benar. Akan sangat berbahaya jika kamu mengikutiku. Bagaimanapun juga, kekuatanmu terlalu lemah, kamu tetap di sini, atau balik arah dan pergi berkumpul dengan Master Sekte Pedang." Setelah itu, Sheila King tidak peduli lagi dengan warrior yang tubuhnya bergerak, dan dia melesat ke depan. Melihat jauhnya lorong itu, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan hendak berbalik untuk bertemu dengan Master Sekte Pedang. Sheila King benar. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Meskipun Sheila King mengatakan sesuatu yang lugas, itu benar. Dia mengikuti Sheila King, jika ada bahaya, dia hanya menjadi beban. Meskipun ini adalah fakta, dia tidak dapat mengubahnya sekarang. Warrior yang benar-benar tidak terima. Dia juga ingin memiliki kekuatan yang kuat, ingin Sheila King menghargainya, ingin dia tidak membutuhkan perlindungan Sheila King di masa depan, tetapi dia yang melindungi Sheila King. Tetapi semua ini hanya apa yang dia pikirkan, dia masih lemah sekarang, setidaknya untuk sementara begitu. Kenyataannya sangat kejam. Kamu masih harus bekerja lebih keras. Melihat ke kejauhan, warrior yang bergumam. Tepat ketika warrior yang hendak kembali bertemu dengan kekuatan Sekte Pedang, macan tutul ungu di bahunya tiba-tiba mengacungkan cakar kecilnya ke kejauhan, seolah memanggil warrior yang untuk pergi ke sana. "Kenapa?" tanya warrior yang memperhatikan makhluk kecil memintanya untuk mengikuti Sheila King.
Cakar makhluk kecil bergerak di udara untuk waktu yang lama. Warrior yang akhirnya mengerti arti makhluk kecil, dan wajahnya berubah drastis, berkata, "Maksudmu di sana ada benda yang menakutkan dan sangat berbahaya, tapi sangat berharga." Makhluk kecil menganggukkan kepalanya, dia juga agak galau, karena menginginkan pusakanya, tetapi terlalu berbahaya. Dia tidak takut, karena jika ingin lari, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengejarnya, tetapi warrior yang tidak bisa. Mendengar kata-kata makhluk kecil, warrior yang sama sekali tidak ragu, dan mengejarnya hingga ke kedalaman. Bersambung.